Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Heri Daulana Handayani, NPM 227559093 dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel besar dari matkul statistik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rusmianto. Langsung saja yang pertama yaitu apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Contoh pernyataan hipotesis yaitu rata-rata nilai akhir mahasiswa statistik kelas D minimal 80. Yang kedua, apakah pengujian hipotesis itu proses yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis dapat ditolak atau tidak ditolak. Lalu di sini ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis di sini ada 5, yaitu yang pertama merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0, pernyataan tentang nilai populasi dan hipotesis alternatif atau H1, pernyataan yang diterima jika H0 ditolak. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Yang ketiga, menentukan uji statistik atau alat uji statistik Z, T, F, X, pakar 2, dan lain-lain. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, di mana hipotesis diterima atau ditolak. Yang kelima, yaitu pengambilan keputusan. Adapun menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah besar. Lalu menentukan uji statistik. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Lalu di sini rumusan yang digunakan untuk memperoleh nilai Z. Ini nilai Z sama dengan rata-rata hitung sampel dikurang dengan rata-rata hitung populasi dibagi dengan standar error sampel di mana SX apabila standar defisiasi populasi diketahui dan SX apabila standar defisiasi populasi tidak diketahui. Lalu menentukan daerah keputusan uji satu arah dan uji dua arah. Daerah keputusan uji satu arah yaitu contohnya seperti ini. Uji keputusan satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut besar tarafnya yaitu A, dan untuk nilai kritisnya biasanya ditulis dengan ZA. Lalu ada daerah keputusan uji dua arah. Ini contoh dari daerah keputusan uji dua arah, yaitu daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan ekor sebelah kiri. Karena mempunyai daerah dua, maka masing-masing daerah mempunyai luas 1/2 dari taraf nyata, yang dilambangkan dengan 1/2A, dan nilai kritisnya bisa dilambangkan dengan Z1/2A. Lalu contoh uji signifikan menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Yang pertama yaitu ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 13,17%, maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 M lebih besar sama dengan 13,17, H1 M lebih kecil 13,17. Untuk tanda seperti ini, pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda lebih kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan. Yang kedua yaitu ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar, sama dengan 0. H0 MPA dikurang MPL akar 3, 0. H1 MPA dikurang MPL lebih besar 0. Untuk tanda pangkat 3 pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda lebih besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah kiri ekor. Lalu contoh pengujian dua arah.
Yang pertama, ujilah nilai rata-rata sama dengan 13,17%. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. Contoh perumusan hipotesisnya. Lalu yang kedua, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. Contoh pengujian koefisien untuk B sama dengan 0. Contohnya seperti ini perumusan hipotesisnya. Lalu contoh pengujian hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi rata-rata mencapai 13,17%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan CAS mengadakan penelitian pada 36 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 11,39% dan standar deviasinya 2,09%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyatanya 50%. Angka pertama, pengujian hipotesis rata-rata sampel besar, yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 13,17%. Ini merupakan hipotesis nol, dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 13,17%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 M sama dengan 13,17%. H1 M pangkat 1 13,17%. Lalu langkah-langkah kedua dalam pengujian hipotesis rata-rata sampel besar yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah diketahui sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan, dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% dilakukan probabilitas penolakan hipotesis yang benar 5%, sedangkan probabilitas penerimaan hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah. Keputusan H0 yaitu ZA per 2 sama dengan per 2 sama dengan 0,5 per 2 sama dengan 0,025 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Lalu, langkah ketiga dalam pengujian hipotesis rata-rata sampel besar yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi 13,17%, rata-rata sampel 11,39%, dan standar deviasinya 2,09%. Langkah keempat dari pengujian hipotesis rata-rata sampel besar yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96%. 96. Lalu langkah kelima dengan menguji hipotesis rata-rata sampel besar yaitu mengambil keputusan nilai uji Z terletak pada daerah penolakan H0. Nilai uji Z sama dengan min 5 dikurang min 5,11 terletak di sebelah kiri. 1,96 oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa penolakan H0 dan penerimaan H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi sama dengan 13,17% tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.